Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, kita sudah mengerjakan ini menggunakan blok, dan ini kita menggunakan yang namanya qubit ya. Qubit ini adalah basic dari state management pada blok. Nah, jadi kalau kita perhatikan, kita import blok block.dat pada package dari blok. Tapi kalau kita lihat di paspeg YAML atau dependensi yang kita install sebelumnya, kita install dua hal di sini ya. Yang pertama itu adalah block dan Flutter block. Nah, tapi yang kita gunakan hanya block saja. Dan ini apa bedanya block dan Flutter block? Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa block itu adalah logiknya ya, di sana akan terdapat kelas-kelas yang digunakan pada Dart. Jadi bahasa pemrograman. Jadi kita balik lagi, kalau kita ingat bahwa Flutter ini terdiri dari Dart yang itu adalah bahasa pemrogramannya, dan Flutter ya itu adalah frameworknya. Nah, blok ini menggunakan adalah logik-logik dari state management yang ada pada bahasa pemrogramannya, dan Flutter block itu adalah kumpulan widget yang bisa kita gunakan di framework Flutter ya. Nah, di sini kita baru hanya menggunakan logik dari state management block saja. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba menggunakan salah satu widget yang namanya block builder ya, yang bisa kita manfaatkan untuk di UI-nya nanti. Sebelumnya kita bongkar dulu ini ya, aplikasi kita buat ulang saja. Pada dasarnya kita ingin buat hal yang sama, cuman saya ingin juga sekaligus menjelaskan tentang struktur file yang bisa digunakan pada Flutter. Oke, kita ulang lagi dengan sini. Oke, kita ulang lagi. Yang pertama pasti kita menggunakan metode main, yang ini metode utamanya ya, dari Dart ya. Jadi di sini Dart, lalu kita menggunakan run app dari Flutter Material. Di sini kita akan menjalankan app kita atau my app ya, itu terserah lah, boleh my app. Oke, lalu kita akan membuat my app kita ini, create class my app. Nah, oke, di sini kita akan menggunakan, nah ini diminta kita menggunakan widget, berarti kita harus menggunakan stateless atau stateful, tapi kita akan menggunakan stateless widget. Ini kita hapus dulu. Oke, ini namanya harus sama. Nah, ini konstruktornya ya. Oke, kita buat hal yang sama dengan ini. Ini belum berubah ya, karena saya belum rebuild. Jadi saya harus ini buat dulu kontainernya, kita menggunakan material app. Dalamnya kita tambahkan home-nya kita isi dengan home app kita, atau home aja boleh. Oke, homepage ya, homepage. Oke, nah di sini kita belum buat homepage, kita akan buat dulu homepage. Nah, di sini yang saya ingin tunjukkan, jadi kalau bentuknya seperti ini, kita buat dulu folder yang namanya page. Jadi ini nanti akan terdiri dari page yang ada di aplikasi kita. Walaupun di sini kita akan hanya menggunakan satu page ya, cuman strukturnya sebaiknya seperti ini. Seandainya juga ada banyak page, kita bisa buat folder di sini juga. Pertama kita buat home-nya ya, kita bukan buat file, kita buat folder. Kenapa saya buat folder? Saya ingin menjelaskan bahwa ini jika kita memiliki banyak page, kita akan buat banyak folder di sini tergantung dari jumlah page kita. Nah, di sini kita hanya menggunakan satu page, yaitu home.
Di sini kita juga akan membuat filenya home.dat. Lalu terkait dengan state manajemennya. Nah, kalau aplikasi kita sederhana, kita hanya cukup membuat misalnya dalam satu page itu tidak terlalu banyak ada state ya. Jadi kita buat bentuknya seperti ini boleh. Langsung di sini kita buat folder untuk blog gitu misalnya. Seandainya akan ada banyak blog yang di sini. Yang salah satunya adalah di sini misalnya home-nya hanya terdiri dari seperti aplikasi ini, hanya counter seperti, kita bisa buat namanya mungkin home blog.dat gitu ya. Atau kalau misalnya ada banyak di sana state management, kita misalnya ada banyak state di sana, kita bisa buat counter.blog. Ya bebas ini. Atau my blog atau apapun itu. Ya, kita buat saja yang seperti ini ya. Nah, jadi ini struktur yang paling sederhana yang bisa kita gunakan ketika kita ingin menggunakan state management. Jadi setiap page-nya kita atur state block kita dalam folder block seperti ini. Jadi akan terlihat lebih rapi ketika akan ada banyak page nanti. Oke. Nah, baru kita buat untuk widgetnya, widget home kita. Stateless widget, oke, namanya adalah home page. Lalu di dalamnya, ini kita harus import dulu filter material. Dalamnya kita buat scaffold. Yang di atas, yang pertama kita masukkan adalah app barnya, ya. Lalu ada titelnya kita buat saja counter app. Oke, ingat menggunakan cons. Walaupun tidak wajib, sebaiknya gunakan untuk memaksimalkan performa dari aplikasi. Lalu di dalamnya ada home body ya, body. Saya tidak pernah hafal ya parameternya. Oke, bodinya kita gunakan kolom ya. Walaupun kita menggunakan satu ya, sebenarnya bebas ya, kita menggunakan apa saja, tapi sini yang paling cepat saya pikirkan adalah kolom. Childrennya yaitu adalah teks. Teksnya pertama adalah nomornya ya, kita buat 0 saja dulu. Lalu yang berikutnya adalah kita tambahkan row di sini. Kita buat sama seperti ini ya. Kita tambahkan row yang isinya dua buah button. Kita gunakan icon button. Pressnya kita kosongkan dulu. Iconnya kita gunakan icons dot remove ya. Oke. Di sini ada banyak jenis icon yang bisa kita gunakan. Kita gunakan remove. Oke, lalu kita tambah bukan seperti itu. Kita tambahkan button satu lagi, yaitu button add. Ya tadi sebelumnya isi color ya, jadi kita tambahkan color. Di sini kita gunakan colors dot red. Tambahkan colors dot green. Oke. Sini kita perlu rebuild dulu. Oh ya, sorry, di sini belum kita import. Jadi kita bisa import home yang sudah kita buat. Baru kita rebuild. Masih ada error. Oh ya, di home pasti ada. Sorry, di mana ya? Oh ini. Karena kita
masalah suggestion tadi ya, kita gunakan cons. Dia minta consnya ada, sudah biasa aja kita kasih cons. Oke, baru kita rebuild. Oh, ini belum ada titik koma ya. Kita rebuild. Oke, bentuknya belum sesuai yang seperti sebelumnya ya, karena di kolomnya kita buat dia main axis-nya, alignment-nya adalah center, juga pada row kita buat mana main axis alignment-nya center, baru di tengah. Oke, ukurannya kita bisa perbesar, dan pada teksnya style, text style, font size, double ya, berapa ya sebelumnya, 40. Oke, sudah cukup mirip ya dengan sebelumnya. Oke, kita lalu buatkan bloknya. Yang sebelumnya kita gunakan kelas counter block. Nah, kita ganti saja namanya, sebelumnya adalah my counter, extends qubit integer, lalu counter block, ini konstruktornya ya, dan kita berikan super no. Oke, kita belum import bloknya. Lalu kita sebelumnya punya dua metode ya. Metode yang pertama adalah in tambah gitu kan, yang aktivitasnya adalah menambahkan state-nya dengan 1. Lalu kurang, yaitu adalah mengurangi state-nya. Jadi masih ingat ini ya, emit itu untuk memberi informasi bahwa ada perubahan pada state-nya kepada siapapun yang memantau state ini. Lalu ada dua observer yang kita gunakan, yaitu adalah on change dan error. On error. Oke. Jadi kalau kalian yang bingung, saya jelaskan. Saya tinggal ketik on error. Di sini sudah diberikan suggestion. Saya tinggal enter. Oke, baru saya lanjutkan. Ini apa ini? Error ya. Oke, saya print error. Soalnya tidak akan terjadi error ya dalam ini, karena error itu kalau dalam state ini ada terjadi kesalahan. Oke, kita sudah buat hal yang sama. Yang belum kita buat adalah initialnya ya. This is the initial. Sini kita buat dulu fieldnya, kita pakai ini supaya cepat. Final integer. Oke. Sebelumnya kita pakai ini ya. Initial 0 ya. Di sini kita pakai initial. Oke. Lalu di home ini yang akan kita bungkus sebelumnya ya. Sebelumnya kita bungkus dengan stream builder. Streamnya adalah apa tadi? Sorry, kita belum buat ini ya. Kita buat dulu. Tadi apa namanya? Counter block. Oke, counter block, counter dengan counter block. Kita tidak isikan dia initial datanya. Oke, lalu di stream builder, di streamnya kita gunakan counter.stream.
Dan di sini kita mendapatkan snapshot data. Oke. Apa masalahnya? String. Oh, dia string. To string. Dan dia kemungkinan tidak ada. Gitu ya. Apa masalahnya? Oh, dia or use new to call the constructor. Cons. Oh, saya menggunakan cons. Ya, tentu ya, karena dia kemungkinan terjadi perubahan, jadi kita tidak boleh menggunakan cons. Kita gunakan cons di sini saja. Text time. Oke, dia perlu di build ulang, jadi saya gunakan run without debugging supaya tidak muncul banyak debug di konsol kita. Oke, kita tunggu sebentar dalam proses build ya, ini kan cukup lama. Oke, sudah terbentuk. Oke, itu ya. Jadi kita buat ulang sama persis. Kita bisa, oh ini kita belum tambahkan dia di on press. Kita perlu panggil metode dari counternya, yaitu apa ya? Oh ini kurang dan ini counter dot tambah. Oke, sudah berjalan ya, sesuai, dan ini muncul karena kita menggunakan observer yang ada di sini. Oke. Nah, lalu next saya ingin perlihatkan di home ya, di home. Nah, saya jelaskan dulu ya. Jadi kita punya main sebelumnya, dan di sini main.dart, di mana Flutter akan menggunakan main ini atau dart ya, yang akan memanggil file ini, dan dia akan memanggil metode main. Lalu di sini dia memanggil run app, di mana run app ini adalah metode dari atau function yang dimiliki oleh material, dan dia kita berikan karena dia minta parameternya adalah sebuah widget. Jadi kita berikan dia widget yang kita buat di sini. Dan di sini kita inisialisasi dengan ini, dia akan menjalankan build ini. Di sini kita menggunakan widget material app. Yang di dalamnya, home-nya, halaman awalnya ada di homepage. Ya, homepage ini ada di home ini. Dan ini isinya tadi yang sudah kita buat. Lalu kita juga di sini import counter block yang sebelumnya kita buat dalam satu halaman ya, dalam satu file. Nah, kita pisahkan counternya di sini. Ya, gunanya adalah ketika counter ini akan digunakan oleh halaman atau widget yang lain di dalam page dari home ini seandainya. Jadi kita bisa berbagi di sana supaya tidak importnya dari home, supaya dia terstruktur ya di dalam folder block. Oke. Nah, dalam stream di sini kita masih menggunakan stream builder yang bukan dari widget dari blok ya, bukan milik dari blok, tapi ini adalah widget yang dimiliki oleh material atau Flutter material atau Flutternya ya. Jadi ini masih kita gunakan yang standar yang untuk stream apapun, bukan hanya saja pada blok. Nah, di sini saya ingin menunjukkan satu argumen lagi yang bisa kita tambahkan, yaitu adalah initial data. Jadi di stream kalau kita lihat, saya rebuild ya, ini saya undo dulu, saya rebuild. Nah, awalnya pasti dia nol karena di awal belum ada perubahan state. Jadi yang diberikan pada snapshot ini adalah nol, tidak ada data. Oke. Nah, bagaimana ketika kita ingin ini ada inisial di sini, angka apapun ya,
Di sebelumnya di bloknya kita sudah buat initial, tapi kenapa tidak muncul initial ini? Karena pada saat state ini atau counter block ini digunakan, dia tidak mengubah apapun. Jadi kalau kita run ya, tidak on change ini tidak berjalan. Di sini tidak ada debug, kecuali kalau kita klik salah satu baru dia mulai. Nah, baru dia mulai muncul angka. Baru dia memberikan ke siapapun yang mengawasi state ini, memberikan nilai. Nah, sehingga lalu bagaimana? Padahal kita sudah membuat initial di sini. Kita bisa gunakan karena kita sudah buat instance dari counter block ini. Kita bisa ambil propertinya dan kita bisa berikan ke stream builder seperti ini. Initial datanya apa? Initial datanya adalah dari counter dot initial tadi ya, yang kita buat ya. Jadi kita ambil dari properti counternya. Nah, ini kalau saya rebuild, dia akan langsung ke 0 sesuai dengan counter initial properti dari counter yang sudah kita buat pada counter block. Alright, nah sebelumnya kita juga ada membuat argumen di konstruktor dari counter block ini. Nah, kita bisa gunakan initial, ini belum ya. Oke, kita masih, sudah. Jadi kita bisa gunakan ya, bukan dengan cara kurung awal tapi langsung inisialnya misalnya 99. Maka ketika kita rebuild, nah dia juga akan mulai dari 99. Oke ya. Next adalah kembali ke omongan atau obrolan awal tadi ya, yaitu tentang Flutter block, yaitu yang tadi saya bilang bahwa di situ akan terdapat banyak widget yang bisa kita manfaatkan. Nah, salah satunya adalah yang namanya block builder. Nah, di sini kita menggunakan stream builder yang milik dari material, maka kita gunakan yang natif dari bloknya. Nah, ini saya tutup dulu. Kita gunakan yang namanya block builder. Fungsinya hampir sama dengan stream builder ya, cuman ini memang khusus untuk blok. Jadi isinya juga sama, adalah builder ya. Builder ini kita bisa mendapatkan dua argumen ya, yaitu adalah konteks dan state. Kalau pada stream builder kita akan mendapatkan konteks dan snapshot. Nah, apa bedanya? Kalau di snapshot kita ada snapshot data dan sebagainya ya, bentuknya seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan block builder, kita akan mendapatkan context.state yang isinya kalau kita print, oke, kita masukkan ini ya, teks ini dulu ke dalam block buildernya. Saya copy aja. Nah, di sini kita tidak akan menggunakan snapshot.data, kita bisa gunakan state kita gunakan state dulu deh supaya kalian bisa melihat. Nah, di sini terdapat error karena dia adalah objek. Tentu kita harus tetap jadikan dia string. Oke, nah kita rapikan. Kita rapikan dulu ya. Oke, kita rapikan. Ini kita mundur. Oke, harusnya dia mau rapi sendiri. Oh, karena ini, jadi dia tidak bisa merapikannya karena ada terdapat error. Oke, ini sebenarnya tidak bisa di print ya, harusnya. Oke, karena kita belum memberikan dia blok, jadi ada argumen yang diminta. Kalau pada stream builder kita diminta stream, di sini yang diminta adalah bloknya. Jadi kalau di sini kita berikan dia counter.stream, yaitu stream dari blok counter ini. Di sini kita bisa hanya berikan dia counter. Jadi kita berikan dia bloknya ya, bloknya. Di save, nanti masih ada error karena ini akan jadi panjang ya. Sehingga oke, block builder isinya adalah integer. Bisa seperti itu. With two parameter, oke. Oh, dia dinamik. Oh ya, karena dia bukan isinya. Ya udah, kita nggak usah gini. Kita buat dia natif aja.
Nah, di state ini kalau kita lihat ya, dia memberikan dua argumen, konteks dan state. State ini sama hal dengan snapshot, tapi dia punya objek yang berbeda. Isinya adalah, kalau kita print ya, kita kasih ini nol dulu. Kita kasih string. Nah, kita print apa isi dari state kalau kita ingin tahu ya. Saya kurang lebih caranya seperti itu. No ya, problem. Refresh. Oke. Kalau kita tambahkan, nah isinya ini yang mana? Oh, ini kita dapatkan dari change. Change-nya di mana? Oh, di sini. Ini dari on change ya. Ini kita matikan saja dulu ya supaya bisa melihat lebih baik. Oke, di home kita udah dapatkan print state ini isinya adalah angka langsung state-nya. Jadi kita tidak usah rubahnya. Harusnya kita dapat tipe datanya ya. Gimana kalau kita langsung state.toString? Oke, nah sekarang kita sudah dapatkan langsung datanya. Nah, kalau saya rebuild, nah kalau kalian perhatikan dia tidak null lagi tanpa perlu diberikan initial data, karena kita sudah berikan dia menggunakan block builder. Jadi dia tidak null lagi karena dia di awal sudah punya initial state yang sudah diolah oleh block builder ini. Jadi di awal dia langsung memberikan state-nya. Jadi dia langsung memberikan stream dengan inisial data yang sudah kita tentukan di sini. Di sini. Dari properti yang sudah kita tentukan di sini, teman datanya kita masukkan di sini. Ini kalau kita rubah menjadi 88, maka dia initial state-nya menjadi 88. Oke. Jadi itu ya. Jadi kita menggunakan widget yang langsung dari Flutter block-nya, dari blok itu sendiri. Cuman ini khusus untuk Flutter, dia bernama Flutter block. Itu kenapa kita menginstall atau menggunakan dua dependensi, yaitu block dan Flutter block. Oke, sampai di sana ada satu hal lagi. Sebelumnya saya membandingkan dulu. Jadi kalian bisa lihat perbandingan antara stream builder dan block builder di sini. Di sini terdapat snapshot. Lalu kita ada data, jadi ya dia standar, dia lebih general untuk semua stream. Nah, kalau block builder itu khusus untuk block. Jadi apapun state-nya, di sini memang kita dapatkan objek ya. Dan karena state-nya yang sudah kita tentukan di sini adalah berupa integer, sehingga yang didapat di sini pun di state akan berupa integer. Jadi state-nya yang kita dapat adalah state yang terakhir, ya, state yang kita update. Oke, sama seperti snapshot.data. Oke, lalu saya akan hapus ini dulu. Hapus dulu. Oke. Satu lagi, ini saya bawa toString karena ingat di state ini adalah berupa integer dan teks dia mintanya berupa string ya. Sehingga saya harus casting dia ke string. Kalau di Dart itu dengan gampang. Dari integer kita bisa tambahkan toString, metode toString seperti ini, sehingga dia akan berubah menjadi string. Oke. Satu hal lagi yang bisa kita manfaatkan dari block builder, kalau kita arahkan ke block builder, di sini ada tiga. Yang pertama, builder ini wajib ya, required, jadi kita harus isi. Lalu key itu sebenarnya ya ini opsional ya. Lalu block juga opsional. Saya nggak ngerti kenapa opsional. Oke. Ya, jadi blok ini kita bisa isi dengan apapun ya. Nah, di sini pada hal di sini kita isikan dengan counter block. Lalu yang terakhir adalah build when. Ya, apa itu build when? Di argumen build when ini dia meminta function yang akan diberikan dua objek di sini, dan dia minta function ini mereturn
boolean. Ya, begitu cara baca dari informasi ini ya. Jadi di sini dia minta, kalau di sini dia meminta counter block. Karena saya berikan counter block, yang jelas dia akan minta block. Lalu di sini builder dia minta function yang mereturn widget. Oke, sama halnya di sini dia minta function dan dia akan berikan 2 argumen di sini. Jadi kita harus masukkan 2 argumen. Dan dia minta function ini mereturn boolean. Oke. Jadi kita coba apa fungsinya. Di sini saya tambahkan build when. Dia minta, nah di sini sudah diberikan suggestion, kita tinggal enter sebenarnya ya. Cuman kalau kita lihat dia memberikan previous dan current. Masih ingat dengan on change ini apa yang keluar tadi, apa yang keluar ya pada yang sebelumnya kita coba di observer, yang keluar adalah current state dan next state. Tapi di sini yang diberikan previous dan current. Nah, bedanya di on change, on change ini dipanggil sebelum akan memberikan stream. Jadi di sini akan ada current dan next ya. Jadi currentnya masih yang lama sebelum dia beri change. Ketika sudah memberikan itu nextnya. Nah, bedanya di sini adalah previous dan current. Nah, kita lihat aja apa isinya. Jadi kita return saja true dulu di sini karena dia harus mereturn boolean ya. Dan di sini kita print previous dan current. Bisa seperti itu ya? Oh, nggak bisa. Current. Oh, nggak bisa, dia harus satu-satu. Saya lupa. Print current. Oke. Nah, kalau kita jalankan ini, kita rebuild. Nah, kita run. Kita harus berikan string aja ya, current. Previous ya, previous current. Jadi kita print ini dan berikan tanda supaya kita bisa melihatnya di debug ya. Saya rebuild enter. Nah, jadi previousnya ada 88, currentnya 89. Jadi current itu yang state yang baru saja, yang masih fresh ya, yang diberikan. Oke, jadi kita bisa mainkan misalnya ini. Nah, fungsinya dulu build when ini. Build when ini akan berjalan digunakan untuk mengatur builder. Jadi kalau masih ingat ya, builder ini yang dia yang fungsinya adalah merubah ini. Jadi ketika dapat state dia akan return text dan di build ulang ini teks ini. Jadi kalau dia true dia akan merebuild dari teks ini. Kalau dia false dia tidak akan rebuild. Oke, kita pindahkan dia ke false. Kita ganti ke false ya. Kalau kita ganti ke false, ini diklik. Ini kita masih mendapatkan yang berjalan di build when ini, yang print itu. Hanya saja dia tidak merebuild apapun ya, karena kita berikan return false sehingga builder ini tidak berjalan. Nah, tadi true sudah kita coba. Nah, kita bisa mainkan ini ya. Jadi kita dapat previous dan current. Nah, kita bisa gunakan logic if kalau currentnya lebih dari 100 gitu ya, dia akan return true. Jadi ketika currentnya lebih dari 100 baru dia di rebuild. Kalau tidak dia akan return false. Current kalau dia nol ya, bisa gitu enggak ya? Define karena dia objek ya, boleh nggak kita berikan integer? Ini integer ya, jadi lebih jelas. Atau sebenarnya ini ya bisa ya.
sih. Block integer sehingga ini tidak perlu. Oke, bisa seperti itu ya. Jadi kita bisa beri informasi editor ya sebenarnya itu bahwa yang keluar dari sini bukan objek tapi integer ya. Jadi tidak perlu lagi kita memberikan tipe datanya di sini sehingga kita bisa menekan. Oke, kalau kita rebuild dan ini saya klik, tidak ada perubahan. Klik, tidak ada perubahan. Saya klik terus. Nah, ketika lebih dari 100 baru dia berubah ya. Oke. Satu lagi contoh, misalnya saya balikkan ke 0. Inisialnya saya ubah ke 0. Kemudian 0 lagi. Di sini saya mau main ganjil genap ketika currentnya itu modulus 2 sama dengan 0, yang artinya kalau dia genap maka baru dia akan rebuild ini teks. Kalau tidak dia false. Oke, lalu kita jalankan. Nah, ini kalau saya print di sini ya supaya kalian lihat. Print rebuild. Ya. Nah, ini kalau saya klik dia ini 1 ya. Tapi dia tidak rebuild. Nah, ini baru dia rebuild. Saya klik lagi 3 karena dia ganjil tidak rebuild. Nah, ini kelihatan ya. Oke, next. Atau saya print di sini supaya terlihat ya. Print current. Sorry. Oke, kalau ini saya klik. Nah, di sini terlihat bahwa dia 1, tapi dia tidak rebuild. 2 baru dia rebuild. 3 dia tidak rebuild. 4 baru dia rebuild ya. Jadi itu. Jadi kita sudah menggunakan yang nama block builder dan kita sudah menggunakan semua argumennya di sini ya. Jadi itu untuk yang tentang ini ya, Flutter block. Salah satunya adalah block builder.